Saya mau nanya, ini mic saya kedengaran kan? Iya, kedengaran, kedengaran. Oke, eh baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Dan ajma'in. orang-orang Baiklah, yang saya hormati Kepala OIF UMSU, Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, yang saya hormati Bang Maraton beserta jajarannya, dan peserta Halakoh ke-24 kita yang berhadir pada hari ini. Baiklah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini mengikuti Halakoh ke-24 dengan tema astrokomunikasi berbasis media digital. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri selaku moderator. Yang kedua nanti ada pemutaran video profil OIF UMSU. Selanjutnya ada penyampaian materi oleh Abang Dauro Nanda Sinaga. Lalu ada sesi tanya jawab dan terakhir ada penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemutaran video profil OIF UMSU. Sekilas perkenalan dari kami.
Ya, itulah tadi sekilas pemutaran video profil Oif Umsu. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Abang Roinanda Sinaga kepada Abangda. Saya persilahkan dengan segala hormat. Cek satu, apakah suara saya kedengaran? Dengar, Bang. Sebentar, coba share screen. Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi ja'ala wabarakatuh. syamsadiya wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kepada kakak moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, tentu yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Arwin, yang insya Allah tidak lama lagi akan segera menyusul guru besar beliau. Amin. Kita doakan semoga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di acara ini juga turut berhadir para ayahanda, para tokoh falak yang sangat saya banggakan, yang sangat saya hormati. Jadi saya sedikit canggung hari ini karena yang hadir dalam acara ini banyak yang notabene-nya merupakan tokoh falak nasional. Yang dengan itu saya sebagai tim yang termasuk junior cukup tanda petik sedikit takutlah untuk berbicara di forum ini. Begitupun saya akan mencoba menyampaikan apa yang dapat saya share kepada kita yang hadir di dalam ruangan ini, di dalam acara ini. Tentu tidak bermaksud mengajari bahkan menggurui, karena tentu saya pun di OIF UMS ini termasuk tim yang sangat junior. Kalau boleh menganalogikannya, ibarat seperti rebung bambu yang ya sangat masih junior lah. Juga turut hadir bersama kita para mahasiswa yang hadir dari berbagai kampus. Juga saya ucapkan selamat datang di acara Halakoh Observatorium ini. Semoga nanti diskusi kita ini membawa dampak positif lah kepada kita semua. Tema kita hari ini adalah astrokomunikasi berbasis media digital. Ya, ini di sebelahnya meme ya, bukan gambar beneran. Ini kucing yang seolah-olah habis menyelesaikan misi Apollo. Itu hanya sebagai pemantik saja, agak lebih agar suasana artistiknya dapat. Karena kebetulan hari ini tema kita astrokomunikasi yang berbasis dengan media digital, tentu harus sedikit kreatif. Baik, sebelumnya kita harus sedikit merefleksikan filosofi astrokomunikasi, mungkin bahwa karena kita masuk ke dalam industri 4.0, bahwa era digital tidak dapat dihindari dan sejatinya kita tengah berada di dalamnya. Artinya apa? Mungkin dahulu kita tidak menyangka, bahkan tidak menduga bahwa era digital semasif dan semutakhir ini. Kita katakan cukup mutakhir. Karena kebetulan saya merupakan generasi yang terlahir di masa transisi. Artinya di sebelum saya itu, walaupun saya sebenarnya Gen Z ya, di senior saya itu ada abang-abang yang notabene-nya itu generasi X, dan saya bersama-sama Gen Z, dan saya itu termasuk Gen Z di permulaan ya, karena kebetulan lahir tahun 99. Saya sempat merasakan masa transisi yang cukup kontras, di mana sebelum masuk ranah Android dan digitalisasi yang sangat luar biasa, itu penyebaran informasi, entertainment, dan lain sebagainya itu terkesan masih sangat tidak seproduktif sekarang ini.
Artinya apa? Dahulu kita harus mengeluarkan cost yang sangat besar. Dahulu kita harus memiliki bakat yang ya katakanlah kalaupun kita tertinggal di daerah-daerah yang tidak merupakan kota metropolitan, akses itu akan lebih sulit karena untuk menjadi seorang komunikator astronomi lah kita katakan yang untuk menyampaikan hal-hal tentang astrokomunikasi di media pada saat itu cukup sulit. Eh, Paling banyak di antara kita pada masa itu hanya mengekspresikannya melalui media cetak. Nah, hari ini kita masuk ke era digital yang kita sendiri bisa menciptakan platform kita. Katakanlah tidak platform, tapi kita bisa mengekspresikan banyak hal di media sosial yang sangat banyak ragamnya dengan kualitas dan tipikal dan tipologi dan lain sebagainya yang berada di setiap media sosial tersebut. Sampai pada akhirnya kita selalu di tim OIF-UMSU ini memetakan konten seperti apa yang harus kita sampaikan dan dengan tipologi media sosial yang seperti apa yang nantinya akan kita bahas. Artinya apa? Kita tengah berada di dalam era digital yang kita tidak punya power untuk berbicara dan menyampaikan pesan kepada banyak hal sekaligus, kepada banyak pihak dan segala segmen, mau itu kalau bahasa sosialnya mau kepada kaum protuler, ke kaum borjuis dan lain-lain, itu kita bisa tempuh melalui media digital ini. Dan tentunya dengan waktu dan estimasi yang cukup efisien. Baik, kita masuk ke terminologi. Apa sebenarnya media digital? Kalau astrokomunikasi mungkin saya yakin sudah tahu. Kalau bahasa, ada tokoh yang sangat saya kagumi, Bu Afifah Yamani, itu merupakan komunikator astronomi yang kemarin juga sempat menjadi pemateri di acara doa. Ya, beliau saya cukup kagum karena mungkin background kami sama-sama ilmu komunikasi. Apa itu media digital? Media digital adalah teknologi media interaktif. Ini tutup sebentar. Oke. Media interaktif yang memfasilitasi penciptaan dan berbagai informasi, ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya melalui komunitas dan jaringan virtual. Nah, seperti yang kita singgung tadi di awal, bahwa kita tengah berada di dalam teknologi yang sangat cukuplah kita katakan untuk membantu kita dalam banyak hal, termasuk bisa dikatakan sebagai masa yang dengan teknologi mutakhir. Nah, media digital sekarang jauh perkembangannya lebih baik daripada seperti awal-awal yang kita kenal dahulu. Bagaimana Facebook pada saat sekarang ini mampu menampung konten-konten yang jauh lebih ekspresif, ya tentunya sesuai dengan ide, informasi, minat yang disampaikan oleh konten creator-nya. Bagaimana TikTok dan Instagram itu bertempur, tanda petik bertempur untuk mencari elektabilitas dan mencari keterikatan dengan anak muda. Bagaimana formula Instagram diintip oleh TikTok, kemudian formula TikTok juga diintip oleh Instagram, dan mereka terus bertanda petik bersaing untuk menjadi yang terbaik. Ya, memang itu sangat luar biasa. Nah, melalui media digital, kita tentu saja sangat bisa, bukan lagi bisa, sangat bisa untuk mengkampanyekan atau menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan bidang yang kita minati. Dalam hal ini adalah astrokomunikasi. Oke. Sebelum masuk kepada cara menjadi astrokomunikator yang efektif dengan basis digital, kita sedikit dahulu masuk ke dalam teori komunikasi. Baik. Nah, sebelum untuk memulai kegiatan kita yang akan kita mulai di media digital, tentu kita perlu refleksi apa yang sebenarnya hakikat dari komunikasi itu, bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Nah, di hadapan kita sudah ada teori komunikasi yang sangat populer bagi
yang pernah belajar tentang ilmu komunikasi, yaitu ada Bapak Harold Laswell. Beliau ini menyampaikan bahwa komunikasi itu dia terdiri dari 5 hal ini, yaitu who, yaitu dia siapa, kalau di public speaking mungkin speakernya yang menyampaikan pidato dan lain sebagainya. Dan kalau pesan itu, kalau di era digitalnya mungkin admin dengan tim yang mungkin memproduksi konten yang kemudian disebarluaskan di berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya yang sangat banyak kok tentunya. Kemudian yang kedua ada message, atau kalau dia bahasa literasinya di buku beliau itu dia what disebutnya ya. Yang berarti pesan. Nah, sama halnya seperti ketika dosen atau ketika guru kita mengajarkan sesuatu, mereka ada menyampaikan pesan yang akan kita serap. Nah, begitu pula lah yang akan kita sampaikan kepada yang kita akan share kepada pengguna-pengguna media digital. Artinya semakin menarik dan semakin ringkas bahasa yang kita sampaikan, kalau kita mau gali dari sisi entertainnya, kita bisa menghajar itu tanda petik kepada masyarakat-masyarakat yang memang mencari hiburan. Namun kalau ya seperti yang dikatakan oleh Kepala OIF kepada kami di sini, tim digitalnya, artinya kita tidak perlu banyak masa yang menonton konten kita, namun tidak masalah sedikit asalkan produktif dan memang sesuai dengan rules-nya. Artinya kita share tentang OIF ini, tentang astrokomunikasi, tentang astronomi, itu adalah bagi peminat dan pecinta astronomi, begitu. Nah, itu yang kemudian kita kemas menjadi sesuatu yang menarik ya, dan beberapa kali kita dari sisi digitalnya cukup berhasil ya, walaupun itu dalam kadar OIF lah kali mungkin ya. Tapi kalau kita bersaing dengan media digital yang sangat besar, mungkin ya kita belum tentu mampu mengimbanginya dengan pengalaman dan cost yang tentu berbeda. Nah, baik. Nah, kemudian kita masuk kepada model teori komunikasi Laswell yang ketiga, yaitu channel atau medium ataupun medianya. Nah, misalnya kita hari ini diskusi di acara Halakoh OIF UMSU ini, kita menggunakan channel Zoom yang kemudian mengintegrasikan atau membuat kita dapat berinteraksi. Itu adalah komponen yang harus wajib ada untuk tersambungnya atau terjalinnya komunikasi. Nah, dalam hal ini kita sebagai komunikator astronomi lah katakan, harus memilih media apa yang menjadi wadah kita untuk menyampaikan pesan-pesan astronomi begitu. Nah, apakah kita cenderung kepada orang yang literatur dalam artian kita cenderung lebih suka menulis sehingga pada akhirnya kita mengarahkan konten-konten kita ke website, karena menurut survei yang saya lakukan bahwa kebanyakan orang-orang yang memang mendalami keilmuan atau mulai fokus terhadap bidang yang kita katakanlah mendalami itu cenderung lebih suka berinteraksi atau membaca informasi yang tersedia di website. Karena untuk mengisi konten-konten di website sekalipun itu memang memerlukan energi yang lebih ketimbang ketika mengekspos kegiatan-kegiatan kita di jejaring media sosial lainnya. Karena orang kita yang belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab sekalipun mengakui bahwa menulis bahasa Inggris dan menulis bahasa Arab itu lebih sulit dibandingkan ketika kita berbicara bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Tentu begitu pula dengan kajian-kajian literatur yang kita akan share kepada penonton, kepada pembaca-pembaca yang kita bawa materi tersebut di website. Nah, itu merupakan tantangan yang cukup luar biasa. Maka UMSU sebagai universitas yang cukup eksis di Sumatera Utara sangat mengapresiasi teman-teman bagi tenaga-tenaga pendidik, bagi dosen-dosen yang produktif melakukan tulisan, karena apapun ceritanya level tertinggi daripada interaksi sosial itu adalah kaum-kaum intelektual yang banyak menghabiskan kajian-kajian, menuangkan pemikiran dan membaca, memahami dan lain sebagainya itu di tulisan-tulisan. Baik, walaupun karena algoritmanya juga berbeda gitu.
Nah, kalau di website itu sangat menurut saya itu sangat permanen karena dia sudah tersedia dalam tools-tools walaupun beda lagi nanti penyusunan websitenya dan bagaimana settingan pelaku ataupun komunikatornya tadi untuk membingkai pesan tersebut sehingga efektif untuk disampaikan kepada pembaca. Namun kalau di media digital lainnya seperti YouTube katakanlah, itu dengan jumlah user yang sangat banyak, tentu kualitas kontennya juga sangat cepat tergerus atau tertimpa dengan konten-konten lainnya. Namun tetap tinggal lagi cara kita berinovasi dan berkreasi sebaik mungkin. Oke. Kemudian kita masuk yang komponen yang keempat yaitu audiens. Kepada yang bahasa kita itu katakanlah lawan berbicara lah. Misalnya ketika Kak Pia, tim Planet of UMSU ketika berbicara kepada teman-teman atau adik-adik yang berkunjung dari berbagai sekolah ya dari TK mungkin kadang anak-anak ada juga yang playgroup. Nah, ketika Kak Pia itu menyampaikan pesannya, nah di situ yang menjadi pendengar adalah adik-adik dari kalangan pelajar. Nah, ketika kita menyampaikan pesan-pesan komunikasi, ketika kita menyampaikan hal-hal yang berbau dengan informasi astronomis, bagaimana kita memilih audiens kita. Nah, sebenarnya kurang relevan ketika kita berbicara tentang teori Big Bang dengan teman-teman yang notabene-nya mempelajari tentang let's say orang apa namanya orang yang tidak mempelajari itu misalnya. Kita katakanlah mungkin kita ketika berbicara bumi itu bulat atau datar itu kepada orang yang sama sekali tidak mendengar, bahkan dia sangat terpikir tentang pengetahuan astronomi pun mungkin belum tentu karena mungkin dia masih bingung apakah astronomi ini bagian dari fisika ataukah ini astronomi bagian dari geografi begitu. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang harus perlu kita ketahui untuk bagaimana kita melakukan campaign di media sosial menyampaikan informasi-informasi. Kita harus tahu kenali pangsa pasar kita. Itu bahasa ekonominya lah pangsa pasar ya. Tapi tetap kalau bahasa kita di akademisi ini tentu dengan siapa kita berbicara. Apakah kita menggunakan bahasa yang lebih ke apa namanya ke bahasa generasi Z kah? Apakah atau kita lebih bernarasi itu ke konteks masyarakat atau kepada senior generasi milenial dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke komponen yang terakhir yaitu efek. Ini dari teori Pak Harold Laswell. Beliau ini fotonya yang pakai jubah ini ya, pakai jas, sorry, foto beliau. Yang terakhir itu adalah efek, atau kalau bahasa medianya mungkin engagement. Bagaimana audiens yang kita tadi itu mampu ada kaitan emosional lah dengan kita. Kita di OIF UMSU selalu mengeksposurkan kegiatan kita itu kepada audiens-audiens yang sehingga harapannya ketika ada sekolah yang berkunjung ke OIF, mereka mampu menjadi komunikator-komunikator OIF UMSU yang menyampaikan bahwa oh di OIF itu ada ini dan anu gitu. Nah, mereka kita anggap mampu menjadi duta-duta yang akan menyampaikan pesan-pesan astronomi kepada khalayaknya, katakanlah di dalam ranah keluarganya, yang kemudian tentu akan membawa dampak positif terhadap baik itu OIF UMSU, kampus, dan maupun dalam citra astronomi begitu. Nah, di dalam media digital kita juga menyampaikan informasi-informasi yang berbau astronomis. Mungkin engagement itu dengan apa? Ada orang yang tidak pernah berkunjung dengan OIF UMSU karena kita memperhatikan bagaimana konten kita agar mampu di-share dengan orang banyak, sehingga bahkan ada kemarin pengunjung kita yang berasal dari Palestina. Ketika ditanya sama Bang Dayat ya wakil kepala OIF UMSU, Bapak tahu OIF UMSU ini dari mana? Beliau bilang saya tahunya dari media sosial. Wah, itu kami cukup bersyukur, artinya kita terus mengekspos, kita terus berekspresi di media digital kita. Akhirnya memang pelan-pelan mulai terasa bahwa seperti yang kita katakan di awal, hari ini media digital itu tidak dapat dihindari karena bisa dihitung sekalipun kita membuka Android kita seberapa banyak
ketika melihat mohon maaf ketika melihat wajah ibu kita misalnya, bahkan mungkin lebih sering kita melihat Android kita. Nah, ini yang menjadi sesuatu bagi kita ya. Nah, bagaimana juga kita memberikan engagement atau efek ataupun hubungan emosional dengan komunikan kita. Caranya juga bisa dapat seperti menggunakan panggilan-panggilan yang kategoris. Misalnya apa? Kalau di OIF UMSU kita manggilnya biasanya sahabat OIF. Nah, ketika kita panggil sahabat OIF, mereka yang simpatisan OIF UMSU pada akhirnya merasa diri mereka terpanggil. Hari ini misalnya OIF UMSU sedang melaksanakan lomba video astronomi, baik itu ada ceramah, baik itu ada info astronomi, baik itu ada vlog. Ketika kita sampaikan kepada sahabat OIF yang memantau pergerakan media sosial OIF UMSU, mereka langsung respon. Dan hari ini cukup banyak antusias peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya dalam skup ini engagement kita termasuk berhasil. Artinya ketika kita menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu itu diterima dan audiens kita melakukan respon atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan katakanlah yang kita harapkan begitu. Baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Apa itu tantangan komunikator astronomi? Oke, yang pertama ada penguasaan dan pemanfaatan Internet of Things. Nah, tentu kita semua sadari bahwa kita tidak bisa melakukan interaksi di media digital kalau edukasi ataupun perangkat dan penguasaan serta pemanfaatan internet kita itu masih terbatas. Nah, maka selalu disampaikan bahwa media sosial itu pengelolaannya membutuhkan tim karena sangat banyak komponen yang bergerak di dalam media digital ini sehingga kita ironi ketika hanya dieksekusi oleh beberapa orang saja yang sebenarnya banyak sekali skup-skup dan perbedaan-perbedaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, misalnya. Nah, di penguasaan pemanfaatan dan Internet of Things ini biasanya rentan atau akrab dengan sahabat-sahabat kita yang berada di ruang lingkup pembahasan atau orang yang mendalami studi IT gitu. Nah, mereka yang lebih expert di bidang ini. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi satu tim dengan kita yang komunikator-komunikator astronomi yang berselancar di media digital begitu. Nah, bagaimana penguasaan dan pemanfaatan Internet of Things ini juga? Nah, dari sinilah terbantahkan ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa cost operasional biaya media sosial itu sangat besar gitu. Nah, kalau kita mampu menguasai dan memanfaatkan secara optimal internet, tentu kita akan mampu memilah dan mengklasifikasi bagaimana yang prioritas. Sehingga pada akhirnya kita mampu produktif dengan alat-alat yang ada, begitu. Juga dengan talent-talent yang ada. Nah, tapi kalau keberadaannya wajib, misalnya internet itu wajib ada. Kalau tidak ada internet, kita tidak bisa tersambung dengan ke jaring media sosial begitu. Kita tidak mampu tersambung secara luring, secara daring, itu yang dikatakan dengan online begitu. Nah, inilah yang menjadi selalu kendala teknis ketika hal di sini internetnya yang menjadi hambatan juga akan mempengaruhi keproduktifan atau produktivitas dari seorang komunikator astronomi begitu. Nah, hari ini kendala kita adalah pegiat-pegiat atau pelajar yang sebenarnya ingin mengekspresikan pengetahuan mereka tentang astronomi, ingin menyampaikan pesan-pesan astronomi sebenarnya, namun mereka terkendala oleh internet. Karena mungkin mereka berada di daerah atau berada di wilayah, dan kabar sedihnya Indonesia hari ini termasuk negara yang perangkat kualitas internet terendah di dunia. Itu kabar pahit yang harus kita telan, bahwa hari ini kita masih memiliki jaringan konektivitas yang sangat sangat lemah. Bahkan beberapa daerah sama-sama blind spot itu luar biasa, sangat menyedihkan ketika mereka tidak mampu berinteraksi. Bahkan sebenarnya banyak potensi yang bisa dikembangkan
Kemarin kami sempat berada di salah satu desa binaan UMSU. Kebetulan saya ada diundang sebagai narasumber untuk menyampaikan literasi digital juga. Itu juga termasuk menyedihkan karena kualitas sinyal juga masih sangat terbatas begitu. Sementara mereka ada exposure ataupun something yang bisa kita frame ke media digital, namun itu terbatas ataupun apa namanya tidak maksimal dengan kekuatan internet di sana. Nah, ini yang mungkin jadi PR kita semua. Kemudian kita masuk ke skup penguasaan dan pemanfaatan big data sebagai basis akurasi informasi. Nah, hari ini tentu kita tahu, tentu juga kita resah, dan mungkin beberapa ada di antara kita yang kapok dengan hoax yang begitu banyak bertebaran di media sosial. Kenapa bisa terjadi? Ada banyak pihak atau segmen atau orang atau komunitas dan lain sebagainya yang memiliki penguasaan dan pemanfaatan internet, namun mereka juga memandang sisi monetisasi digital tanpa mementingkan apa namanya komponen atau bahasa yang disampaikan tanpa memperdulikan konten. Nah, itulah yang banyak sekali tersebar di media digital kita hari ini. Bagaimana isu-isu bahkan sampai ranah-ranah privacy yang dikatakan sebagai stakeholder ataupun apa namanya artis itu dipublikasi dan mereka mendapat keuntungan dari situ. Itu sebenarnya yang kadang-kadang cukup ironi begitu. Sementara banyak di antara kita yang bertempur dengan algoritma media digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya relatif baik kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin belum pernah mendengar ataupun mengetahui tentang astronomi. Namun kita lebih mengalami kendala-kendala kesulitan karena pengaruhnya juga kepada karakter masyarakat, kepada siapa kita share pengetahuan-pengetahuan tersebut gitu. Nah, kita sebagai komunikator astronomi tentunya harus itu dia yang menjadi tantangan khususnya saya pribadi. Selain pengetahuan tentang komunikasi, barangkali juga saya perlu mematangkan, katakanlah meningkatkan pengetahuan saya tentang astronomi, karena ketika saya mengkampanyekan atau mengekspos tentang astronomi itu ketika ada hal-hal yang ingin diberitahu juga saya mendapat memberitahukannya dengan maksimal. Nah, ketika kita mampu mengelola informasi, misalnya seperti Bang Dimas ada beberapa menyampaikan tulisan-tulisannya yang beliau sebelum itu membaca info-info dari NASA begitu. Nah, sehingga sebelum beliau share literasi-literasi atau pengetahuan-pengetahuan beliau, dia juga ada refleksi begitu, ada sedikit referensinya dari digital. Maaf sebentar, saya mau charger laptopnya dulu. Baik, maaf tadi ada charger laptop. Baik, inilah yang menjadi sesuatu poin yang sangat perlu dan penting menurut saya untuk menjadi komunikator astronomi. Bagaimana informasi big data, yang kalau kata Bung Rocky ya, big data, itu mampu dikelola dan dioptimalkan sehingga kita mampu men-share itu kepada sahabat-sahabat yang memerlukannya lah, katakan begitu. Penguasaan informasi sebagai basis keakuratan data kita juga tidak hanya bernaung kepada kegiatan-kegiatan literatur saja, juga tentunya pasti juga memerlukan sarana dan fasilitas. Misalnya ketika apa namanya kita di sini ketika mau akhir bulan atau mau awal bulan baru itu melakukan pengamatan atau observasi astronomi. Nah, hal ini observasi ini mungkin potensi keterlihatan benda langit yang menjadi indikasi jatuhnya tanggal awal bulan akan lebih optimal ketika kita menggunakan sarana. Dalam hal ini apa? Hal ini adalah teleskop. Tim peneliti menggunakan teleskop yang digunakan sebagai tanda petik mata, perpanjang mata kita untuk melihat benda-benda langit yang menjadi indikator ditentukannya penentuan awal tanggal Hijriah. Begitu. Nah, tanpa sarana yang mendukung untuk menciptakan big data itu tadi, kita akan mengalami kendala. Akhirnya apa? Kita
tidak maksimal atau tidak produktif untuk mengekspos itu tadi, memberitahu kepada rekan-rekan yang notabene-nya penggemar-penggemar kita atau sahabat-sahabat setia dari platform digital kita, begitu. Nah, sama halnya juga seperti observasi-observasi benda langit lainnya, sama seperti edukasi-edukasi astronomi lainnya juga memerlukan hal-hal yang kemudian nanti kita pada momen-momen tertentu, hal itu kita dokumentasikan, kemudian kita publikasikan sehingga banyak orang yang mengetahui dari kegiatan-kegiatan kita begitu. Ya semakin apa namanya semakin baik manajemen dan semakin baik pengelolaan kita ketika menyediakan basis data kita itu tentu akan banyak exposure yang akan kita dapatkan, mungkin keterkenalan dan lain sebagainya terhadap lembaga, komunitas, atau mungkin bahkan personal, begitu. Nah, ini dia yang menjadi ranah berselancar bagi komunikator astronomi, yang konsep selanjutnya itu penguasaan dan pemanfaatan media sosial. Ya, para ayahanda, para pakar-pakar, para bapak ibu, teman-teman yang lain sebagainya mungkin mengetahui banyak sekali media sosial hari ini yang sangat banyak ragam dan jenisnya. Bahkan beberapa media sosial yang sebenarnya menurut saya fungsinya hampir relatif sama, memiliki perbedaan pengguna dan juga ciri khas penggunanya masing-masing. Misalnya hari ini kita berhadapan dengan bukan berhadapan lah kata kita mendapati beberapa tipikal generasi, khususnya generasi kami di generasi Z itu ada sedikit distorsi tipikal sosial, artinya anak-anak generasi Z itu banyak yang relatif tidak mampu mengikuti atau tidak bisa fokus kegiatan yang waktunya panjang. Misalnya apa? Ketika ada khutbah Jumat atau ada khotbah di gereja, itu generasi banyak di antara generasi Z itu yang relatif tidak mampu mengikuti kegiatan tersebut mungkin sejam atau 2 jam. Kenapa? Karena setiap hari konten-konten yang diproduksi dan yang dihadapkan dengan mereka adalah kegiatan yang dibungkus informasinya hanya dengan waktu 1 menit. Itulah yang ada di video-video TikTok, ada di video-video Instagram, ada kegiatan-kegiatan yang dipublish di sana. Ketika itu kita long exposure kita tidak lagi kuat ketika menyerap informasi dan menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator begitu. Karena kita berhadapan dengan media sosial yang banyak sekali di antara kita generasi-generasi yang tidak mengetahui itu, namun mentah-mentah menelannya. Makanya ada beberapa TikTokers itu yang dia tidak ragu-ragu untuk berkata kasar di platform TikTok karena dia menyindir orang-orang tua yang protes, kenapa kamu cakapnya kotor, kenapa kamu begitu, katanya. Dia nyindir bahwa Anda yang harusnya tidak memberikan Android kepada anak Anda yang memilih dan memilah mana konten yang sesuai, karena sejatinya konfigurasi dan settingannya itu ada di Android itu sendiri. Kalau mungkin di YouTube ada YouTube Kids, bahkan di Android kita setiap settingannya itu memiliki fitur Kids gitu loh. Artinya dengan mengaktifkan konfigurasi itu maka akan terfilterlah konten-konten yang sejatinya tidak butuh terasup oleh generasi-generasi yang saat ini. Nah, sehingga ini sedikit muncul problem. Nah, yang mungkin bersyukurlah kalau kita sebagai abang atau sebagai paman atau sebagai ayah yang mampu memfilter itu kepada generasi kita, tetangga, anak, apa segala macam, yang kita mampu menyampaikan pesan ini karena itulah di media sosial, di media digital, platform tidak peduli ideologi kita seperti apa. Platform tidak mau tahu apa orientasi kita, baik itu orientasi sosial dan lain sebagainya. Platform digital tidak peduli itu. Mereka hanya membaca karena digital itu tentu selalu berhubungan dengan digit yang tentunya angka. Mereka hanya mengkalkulasi mana yang masif, sehingga mungkin di situ bisa dimasukkanlah produk-produk yang kemudian di campaign, terjadi interaksi ekonomi di sana, berputarlah ekonomi. Nah itu makanya kita jangan heran ketika melihat video-video yang toksik kalau bahasa sekarang ini, namun view-nya banyak.
Mungkin ada beberapa konten-konten juga yang apa namanya perselingkuhan dan lain sebagainya itu justru mengalahkan view konten-konten kita yang bahkan akademis gitu. Luar biasa kita kita menggunakan teleskop yang harganya ratusan bahkan miliaran juta kalkulasinya untuk memproduksi informasi yang kita ambil dari luar bumi. Luar biasa loh ini. Kita ambil informasi yang berada di luar bumi dan kita share kepada penduduk bumi. Sementara penduduk bumi lebih senang dengan informasi tentang hal-hal yang bersifat private dari public figure yang mereka sukai. Ini sangat sangat luar biasa, ironi memang. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kita mampu menguasai dan memanfaatkan media sosial yang ada begitu? Ya, eh, Kepala OIP mengatakan kepada saya bagaimana maksimalkan di segala platform, Roy, baik itu di TikTok dan lain-lain sebagainya, hingga kita produksi kita selalu bukan merestorasi, kita selalu membiaskan atau mengkaitkan hal-hal yang bersifat kekinian dibungkus dengan info-info astronomi. Misalnya apa? Ketika kita produksi video di konten TikTok kita misalnya, itu menggunakan hal-hal yang update. Apa yang update? Misalnya template editingnya itu tidak susah, itu tidak sulit. Teman-teman atau yang muda-muda di sini yang bermain TikTok mungkin tahu ada template editing di TikTok. Itu biasanya terintegrasi dengan CapCut ya. Nih Bang Dimas sering juga main TikTok nih Bang Dimas, tim Planet Oif. Karena kebetulan beliau itu kan bertemu dengan pengunjung di planetarium dan banyak anak sekolah, maka beliau itu harus milenial dan fresh begitu. Tidak ada yang salah dari platformnya, nanti yang akan kita bahas begitu. Nah, itu yang kita sesuaikan musiknya mungkin yang terbaru, asal jangan tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma, itu tentu kita gunakan. Kita bungkus dengan kegiatan-kegiatan astronomi. Kalau kita tarik pada survei dan atau takaran, apa takaran keberhasilan tertinggi OIF di TikTok, misalnya kita pernah tembus di view 1,5 juta ya Dimas ya. Kita pernah tembus view itu dan banyak sekali anak-anak sekolah yang follow TikTok OIF UMSU dan hari ini OIF UMSU itu bisa live karena syarat untuk live di TikTok itu harus memiliki 1.000 followers dan user atau kita atau admin atau content creator dapat berjualan di situ karena kita sudah berhasil menghimpun 2.000 pengikut di TikTok dan itu sudah memenuhi standar kita untuk berjualan. Nah, itu yang kadang-kadang saya bercanda sama Kak Pia. Ini Kak Pia udah bisa mulai jualan buku OIF di live TikTok. Nanti di keranjang, ayo guys pesan ya, apa segala macam. Adik-adik ini baca narasi-narasi alam semesta begitu dan lain-lain sebagainya begitu. Nah, di Instagram, di YouTube juga kita aktif begitu. Kita share kegiatan-kegiatan kita dan tentunya di web. Nah, ini di web yang untuk level-level suhu, level-level yang sudah tokoh, pakar, ini banyak yang tanda petik kita arahkan ke sini kita. Kalau istilahnya kalau kita mengarahkan ayahanda itu bacanya di website begitu. Gitu. Karena mungkin banyak beberapa ayahanda atau para bapak-bapak yang mengikuti atau paham dengan mekanisme media digital yang bahkan setiap detik itu dapat berubah. Walaupun banyak sebenarnya menurut saya yang tidak mengikuti itu, bahkan yang muda saja tidak mengikuti itu begitu. Nah, itu yang kita pada akhirnya konten-konten yang kepada level-level expert kita itu arahkan ke website. Sehingga di situ terteralah penelitian-penelitian kita, penelitian-penelitian OIF UMSU, publikasi pengabdian dan lain sebagainya. Bahkan majalah observatorium yang hari ini sudah sampai kepada edisi 26 itu kita share di sana begitu. Info astronomi, hasil-hasil observasi dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya sangat literatif karena di sana. Begitu. Hari ini bahkan di program pemerintah sekalipun ada kategori media sosial teraktif begitu dan alhamdulillah beberapa momen ketika ada perlombaan itu UMSU selalu yang menjadi juara begitu. Itu menjadi suatu prestasi. Artinya apa?
di skup UMSU mungkin katakanlah yang angka target pesan komunikasinya mungkin tidak semasif OIF karena OIF merupakan observatorium ilmu falak. Tentu pesan-pesannya 99,9% itu tentang astronomi. Kalau di UMSU mungkin tentang bagaimana program-program, kegiatan, bagaimana entertain yang ada di UMSU, ada UMSU Surya Band, ada UMSU Film dan lain-lain, itu mungkin itu yang disampaikan kepada para calon mahasiswa atau calon pasca sarjana. Baik, sudah 2:30 ya. Ini ada beberapa, kita singkatkan aja supaya kita bisa interaktif tanya jawab. Oke, apa hal yang kita lakukan untuk menjadi komunikator astronomi? Yang pertama tentu kita memiliki strategi. Strategi apa yang akan kita expose? Misalnya saya sangat menyenangi di bagian penentuan awal bulan atau penentuan tanggal hijriah. Itu konten yang kemudian saya riset, saya kembangkan, saya cari jalan efektif untuk memahamkan kepada orang lain. Yang kemudian inilah yang menjadi objek saya, bahwa objek saya untuk membuat konten planning itu adalah hilal misalnya. Nah, kemudian kita masuk ke ranah aksi. Aksinya apa? Ya itu tadi, kita bisa mengembangkan, membuat tulisan atau membuat fotografi yang baik, kemudian ya katakanlah tidak lebih jelek daripada ada yang ada di internet hari ini begitu. Atau kalaupun terbatas dengan kualitas fotografinya, setidaknya narasi dan lain sebagainya gitu kita matangkan sehingga kita mampu menerobos audiens yang bahkan kalau bisa memprioritaskan konten-konten kita begitu. Nah, karena ironi bagaimana justru yang hoax itu bisa mengalahkan kita dalam beberapa segmen begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada QC. QC tentu semua tahu, QC ini merupakan quality control. Artinya apa? Ya, kita tidak bisa mengikuti ego kita. Bukan yang kita mau, tapi apa yang penonton mau, tanda petik. Walaupun tidak segala hal, tidak segalanya. Ya tentu etika dan kode etik kita itu harus tetap kita pegang, begitu. Namun ada beberapa yang sifatnya dinamis, artinya ketika kita berinteraksi dengan pengikut, followers lah, pengikut, kita macam memiliki sekte tertentu gitu. Followers, walaupun artinya sama ya, kita katakanlah sahabat kita yang ada di media sosial begitu. Nah, kita harus juga memahami karakter mereka, karena jangan kita anggap apatis, karena mereka adalah perpanjang kalam kita, adalah perpanjang mulut kita di dunia yang begitu luas ini. Misalnya dari sekolah ini ada yang satu melihat apa namanya observatorium, baik itu di Observatorium Asalam misalnya, ataupun di Planetarium dan Observatorium Jakarta misalnya, yang kemudian mereka share kepada guru-gurunya, oh Bu, tadi saya lihat di Instagram ada ini loh, kita kemarin kayaknya seru gitu lah. Sehingga pesan astronomi itu tersampaikan, sehingga mereka belajar di observatorium kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Misalnya dengan apa? Kolaborasi antara tim mungkin ketika memproduksi konten, atau kolaborasi dengan ya kita bagilah klasifikasinya, baik itu kolaborasi dengan internal maupun eksternal. Internalnya apa? Ya tentu segala pihak yang satu manajemen atau satu naungan di bawah kita, misalnya dengan kalau kita di Muhammadiyah itu dengan masyarakat Muhammadiyah, baik itu dengan kampus Muhammadiyah lain-lain, baik itu di dalam kalangan warga UMSU-nya itu sendiri dan lain sebagainya. Juga bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal. Pihak eksternal misalnya apa? Saudara kandung kita dari apa namanya, dari kalangan Nahdlatul Ulama, misalnya kita produksi konten tentang edukasi hilal misalnya dan lain sebagainya. Dari sahabat kita dari yang berada di BUMN, kemudian dari program apa namanya CSR-nya, kita berkegiatan bersama melakukan pelatihan teleskop atau pembuatan roket air kepada anak-anak panti. Itu kan bisa dirangkul dan diberdayakan dengan sangat optimal dan sangat luar biasa begitu.
yang kemudian kita share itu ke banyak hal, baik juga ke media cetak, apa segala macam dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah implementasi. Implementasinya apa? Ya, kita harus melaksanakan dari 5 hal yang sudah kita rancang ini begitu. Kalau tidak mulai ya bagaimana mau berhasil dan bagaimana mau bisa. Oke. Baik, kita lanjut ke hal yang bahkan menurut saya sangat penting ya, para ayahanda, rekan-rekan dan lain sebagainya. Ya, ini ada yang namanya self security. Itu kita masuk ke sini dahulu lah. Kita masuk, sorry ini. Oke. Waspadai cybercrime, gitu loh. Apa ini? Hari ini ketika kita mungkin saya tidak berani keluar malam ketika di atas jam 1 malam barangkali begitu. Kenapa? Karena saya takut dibegal begitu. Nah, yang harus kita waspadai bahwa tindak kriminal itu tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, namun di dunia maya juga dapat terjadi banyak hal yang dapat diserang dan disalahgunakan dari apa namanya dari kegiatan-kegiatan ataupun interaksi kita yang sangat krusial di media sosial. Misalnya ada m-banking kita kena bobol atau data privasi kita kena publik kena salah gunakan ataupun kita terinfeksi terjangkit virus yang kemudian menjadikan perangkat kita menjadi lemot, rusak, bahkan sementara di dalamnya kan kita sudah memiliki data-data yang ya kita katakan sangat penting begitu. Kita sangat bahkan kalau andai kita sampai pada titik ingin mengganti perangkat, kalau bisa bukan tidak mau mengganti perangkatnya, enggak, kita sayang datanya, kita memindahkannya itu membutuhkan waktu, sementara kegiatan kita terus continue begitu. Ada juga ini yang perlu kita perhatikan, kalau banyak hal yang bersifat privacy di dalam media sosial kita, itu Kepala OIF selalu berpesan sama saya bahwa ring 1 dalam agenda Metroy adalah menjaga keamanan dan kesehatan akun media sosial, karena itu merupakan aset yang sangat besar bagi kita. Karena itu merupakan wadah yang sudah sangat lama kita bentuk, sehingga banyaklah sahabat-sahabat kita yang berinteraksi dengan kita ke sana, dan banyaklah kegiatan kita yang kemudian kita share di sana. Itu kalau bisa jangan sampai itu tersalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu makanya saya selalu rutin berkomunikasi dengan BSI, Badan Cybercrime Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, agar keamanan itu dan pihak website sekalipun, untuk saya rutin mengecek keamanan dan safety sandi dan lain sebagainya yang tersedia di platform digital kita begitu. Karena dari WiFi pun orang mampu menyalahgunakan begitu, Bapak Ibu sekalian. Tak jarang kita melihat banyak stakeholder mungkin atau pejabat publik yang mereka tidak bisa menggunakan WiFi. Karena ketika mereka menggunakan WiFi, para hacker itu dapat mengakses data tersebut yang kemudian bisa disalahgunakan begitu. Juga dengan virus dan banyak hal lain sebagainya. Ada mungkin juga di sini yang tanda seru ini mungkin kita mengunjungi situs-situs ilegal yang tidak direkomendasikan oleh Google dan lain-lain sebagainya yang resmi, dan mereka tentu taat di bawah undang-undang pemerintah negara kita. Kita masuk ke dark web misalnya yang tidak ada MOU dengan negara kita, sehingga pemerintah tidak bisa intervensi hal itu, sehingga bertebaranlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sana yang kemudian bisa menyalahgunakan. Itu makanya sebenarnya aplikasi-aplikasi yang tidak resmi itu berbahaya sebenarnya begitu. Oke, kita merujuk lagi ke lebih safety, karena banyak kita secara personal menggunakan media digital, tentu kita bertanya seberapa aman sandi kita. Nah, ini hal yang menarik. Ma'asyiral muslimin, para sahabat yang bergabung dalam kegiatan ini. Di sini ada presentasi, sumbernya itu dari Kok Bisa, yaitu merupakan konten channel edukasi terbaik lah menurut saya yang dibentuk dalam kegiatan animasi yang memberikan banyak sekali ilmu. Dari mereka ini kita banyak belajar hal, termasuk ini mereka share tentang seberapa aman kata sandi kita. Nah, ini ada di sini grafik
bagaimana kerentanan sandi kita. Kelihatan ya apanya? Slide saya kelihatan ya. Kelihatan, Bang. Nah, Ah, di sini ada seberapa aman kata sandi kita. Misalnya ada kita menggunakan akun Facebook kita hanya menggunakan huruf kecil semua dan itu hanya lima huruf begitu. Nah, ini software yang dikembangkan oleh para hacker untuk menghack akun kita itu hanya kurang daripada 1 detik begitu. Makanya siapa di antara kita yang di sini yang mungkin sandinya itu hanya 5 angka dan huruf kecil semua itu kalau bisa setelah kegiatan ini langsung ganti. Karena para hacker itu mengembangkan software yang kemudian mereka improve ke dalamnya begitu banyak sekali kosakata yang mampu ya tentunya dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan itu yang kemudian memasukkan sandi secara random dan sangat banyak sekali terus dicoba dan dengan teknologi luar biasa itu mereka bisa mengakses akun kita hanya kurang dari 1 detik begitu. Nah, kalau itu tadi dia kita menggunakan 5 karakter, walaupun itu ada 1 huruf besarnya maupun itu ada huruf besar dan lain sebagainya itu tentu ini nanti kalau perlu ini atau di YouTube juga ada sih, itu juga bisa saya share. Nah, kita masuk ke yang krusial yaitu ini apa namanya eh, yang paling aman lah kita bilang itu ini ketika karakternya itu 12 karakter ke atas. Kalau bisa yang paling safety itu 1 huruf besar plus angka plus simbol. Simbolnya misalnya atau hashtag atau pagar itu kita masukkan ke dalam sandi kita. Nah, apalagi jangan ada yang di antara kita menggunakan kata sandinya berupa tanggal lahir. Wow, ini kita ke teller bank sekalipun mereka rekomendasikan. Tellernya bilang, "Bu, jangan sandinya jangan pakai tanggal lahir ya begitu karena itu luar biasa kita tidak hanya takut dibegal di kehidupan nyata kita juga harus takut dibegal di kehidupan online gitu di kehidupan digital gitu karena kalau nyanyi dewa itu separuh nafas itu mungkin adalah interaksi online begitu bahkan pasca COVID sekalipun kita tetap eksis berkegiatan dengan online karena mungkin dipandang lebih efektif lebih cost-nya lebih rendah dengan produktivitas yang mungkin lebih ketimbang eh, off air ataupun offline begitu. Nah, eh, karakter ataupun sandi yang paling safety itu adalah tentunya ini yang di platform digital yang tidak memiliki apa namanya pengamanan pengamanan tingkat tinggi. Kalau di m-banking kan relatif memiliki eh, security yang sangat kuat, walaupun tetap kita harus rutin mengganti password, rutin mengingat dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang private itu jangan sembarang masuk ke dalam wifi publik tanpa sandi dan lain-lain. Jangan sembarang kita lakukan karena itu berpotensi kita mengalami serangan secara cyber begitu. Nah, 12 karakter itu ada 1 huruf besar, ada simbol, itu cukup efektif karena software yang dikembangkan oleh hacker itu membutuhkan waktu 34.000 tahun untuk dapat mengakses akun kita begitu. Ya, kita doakan mungkin Bang Dimas umurnya 1.000 tahun sehingga ketika Bang Dimas memakai eh, sandi ini yang terdiri dari 1 huruf besar, terdiri dari angka dan simbol, hacker bisa mengakses akunnya selama 33.000 tahun karena 1.000 tahunnya udah dipakai Bang Dimas untuk hidup. Sehingga Bang Dimas sudah tidak ada di dunia pun akunnya masih aman begitu. Sehingga tidak disalahgunakan yang kemudian menjadi sesuatu yang meresahkan lah kita bilang begitu. Baik, apa namanya, karena waktu yang juga cukup mendadak, kita sebagai saya cukupkan saja. Kita kalau ada sesi tanya jawab, mungkin boleh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Bang Dam Roinanda yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin hadirin sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tapi terlebih dahulu dihidupkan dulu kameranya dan mic-nya. Ya, saya persilahkan yang ingin bertanya.
Ya, Bang Kakak, Bapak, Ibu sekalian, boleh ditanyakan saja. Mungkin ada yang kurang paham. Atau mungkin saya dulu yang mau bertanya kepada pemateri. Izin Bang, saya mau nanya. Kira-kira astrokomunikasi ini di media digital ini, maksudnya media digital ini seberapa besar pengaruhnya terhadap astrokomunikasi yang kita bahas ini gitu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Nilam. Eh, seberapa besar apa tadi? Seberapa besar pengaruh media digital terhadap astrokomunikasi gitu Bang? Oke. Pada prinsipnya, seperti yang kita bahas tadi, media digital ini tidak memandang apa, bagaimana, maupun siapa yang mengakses platform digital. Artinya siapa saja bisa apa namanya berinteraksi dan menyebarkan informasi. Tentunya juga eh, platform digital tunduk dengan wilayah yang mereka membuka jasa media apa platform mereka di sana. Misalnya apa, Google membuka ada di Indonesia, tentu regulasi yang ada di Indonesia harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Google. Artinya ada hal-hal yang mungkin norma dan adab etika yang harus sesuai dengan norma-norma orang Indonesia yang Google harus tunduk dengan itu misalnya. Nah, namun ya seperti rasis dan lain sebagainya. Namun secara umum siapa saja tetap dapat berkonten atau berinteraksi di media digital, mau dia penganut bumi datar atau penganut bumi bulat, dua-duanya sama-sama bisa menggunakan platform media digital itu. Nah, seberapa besar fungsi apa seberapa besar kontribusi apa namanya seberapa besar lah pengaruh komunikator astronomi terhadap media digital ini? Ya, kalau kita bahas seberapa besarnya, kalau mungkin dikalkulasi dari seluruh apa namanya aktivitas astronomi yang diekspos di media digital, kita masukkanlah semua kegiatan itu, misalnya mulai dari NASA, NASI dan lain sebagainya, Observatorium Masa Alam, POJ, eh, Bosca, dan OIF-UMSU, mungkin sudah sangat banyak komunikator-komunikator astronomi, bahkan sangat banyak sekali yang sudah mengekspos hal astronomi yang berkaitan dengan astronomi ke platform digital. Artinya hal ini sangat berguna karena yang seperti kita katakan tadi menjadi
sesuatu yang positif yang kemudian kita kemas pesan itu, kemudian kita sampaikan kepada audiens yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu, Kak Nilam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, saya persilahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMP ini, saya di ruangan sendiri ini karena memang anak-anak libur dan tiket sepi. Ingin mengikuti acara ini. Saya sebetulnya sangat tertarik dengan materi-materi seperti ini karena basis saya memang IPA. Saya ingat waktu SMP, SMA dulu ada ilmu alam falak. Mungkin saya di grup ini paling rendah ilmunya. Tapi saya sangat tertarik dengan ilmu alam falak ya dulu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya mengarahkan murid-murid saya yang saat ini SMP untuk bisa memiliki ilmu seperti penjenengan. Karena memang di SMP sekarang kan tidak ada materi, adanya tata surya yang itu sangat sedikit. Tapi dengan adanya alam falak itu nyatanya kita itu bisa memperdalam keimanan kita gitu. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana saya mengarahkan anak-anak saya untuk bisa tertarik ke atau tertarik ke ini, maksudnya mempelajari alam falak ini. Sehingga bisa seperti penjenengan semua begitu. Ya, kita Siap, tahu ya, bahwa Bunda, ya, Bunda. anak-anak sekarang itu kan semua kecanduan HP, ya. Kecanduan HP sehingga belajarnya itu berkurang, malas belajar. Nah, akhirnya saya jadi pusing ini. Bagaimana mengajak anak-anak untuk menjadi hamba Allah yang cerdas dan berilmu. Paling enggak kita mengantarkannya lewat ini. Kalau saya kadang-kadang mengantarkannya lewat mengagumi ciptaan Allah dalam semesta ini. Nah, untuk ini saya tidak mengerti tadi ilmunya saya, tapi senang, tapi ilmu saya memang jelas kurang untuk memahami itu. Nah, untuk ini mohon sarannya agar saya bisa di depan anak-anak itu bisa memberi pengarahan pada anak-anak murid-murid saya, anak-anak saya juga untuk bisa sekolah, katakan sekolah yang menemukan tempat yang seperti penjenengan. Begitu, J. Pertanyaannya apa ini? Ngaten ke Ya, mawon. paham, Bunda, paham. J, terima kasih sekali Ya. atas informasinya. Ngaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bunda Daryuni, pertanyaan yang sangat luar biasa dan sebenarnya mewakili dari keresahan-keresahan banyak masyarakat di kehidupan hari-hari kita, karena memang banyak yang sudah bahkan akut adiktif atau kecanduan dari penggunaan media platform digital yang tidak terarah kontrol gitu. Anak-anak banyak generasi yang bahkan tidak mampu mengkontrol apa yang akan mereka tonton yang berada di media digital. Nah, kalau boleh bersaran, karena kebetulan murid-murid dari Ibunda Daryuni segmennya itu SMP ya, sekolah menengah pertama, Iya. itu ya Bunda ya. Jadi boleh misalnya seperti memulai dari mata pelajaran yang berkaitan. Misalnya apa? Ketika ada belajar tentang fisika, mungkin
Bunda bisa berbicara tentang konsep optik. Nah, konsep optik ini merupakan konsep yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim yang merupakan 100 tokoh berpengaruh, Ibnu Al-Haytham. Nah, itu kan memancing reaksi mereka untuk kemudian seketika pulang ataupun ketika di jam istirahat untuk searching atau belajar tentang hal yang berkaitan itu. Karena Al-Biruni ini sangat luar biasa begitu. Penemuan beliau itu membantu sangat sekali banyak keilmuan lainnya, seperti kemudian digunakanlah menjadi teleskop, kemudian optik itu sendiri digunakanlah sebagai kacamata, digunakan sebagai apa namanya, bahkanlah kamera yang kita gunakan untuk bertatap online ini sekalipun Bunda itu merupakan konsep optik yang dicetuskan dan ditemukan oleh ilmuwan Muslim yaitu Ibnu Al-Haytham. Nah, begitu. Nah, bisa juga ketika masuk ke dalam skup pembahasan ilmu agama nanti misalnya pelajaran agama Islam, Bunda bisa beri mereka tugas-tugas yang misalnya masuk ke dalam bab fikih sholat. Nah, Ibunda bisa saja bilang ini para siswa ini harus menyelesaikan tugas membuat video menjelaskan tentang penentuan awal waktu sholat misalnya. Itu mereka akan pasti itu Bunda, mereka belajar, mereka baca buku, lihat di internet, mereka buat video itu, pastinya mereka akan membaca gitu loh. Nah, harapan kita ada beberapa di antara mereka yang kemudian tertarik sehingga lahirlah tokoh yang mencintai falak ini gitu Bunda. Bisa juga sepertinya misal tentang ketika lagi sholat nih ada kegiatan ekstrakurikuler sholat di apa namanya di di musola, kita harus selalu Bunda, saran saya merangsang pengetahuan mereka. Misalnya ketika sholat ini masa kalian tidak terpikir bagaimana kiblat ini kok bisa mengarah ke bangunan ini, bagaimana kita mengukurnya. Kemudian itulah lihat di apa segala macam, baca di buku, lihat di YouTube. Wah, itu mereka juga mulai tertarik Bunda. Karena ada nantilah mulai nanti orang nanya, lah bukannya kita ini tidak datar, ini bumi ini bulat, bagaimana mengukur lingkarannya dan lain-lain sebagainya begitu Bunda. Dari kalau dia kena kebetulan mereka segmennya adalah sekolah menengah pertama, kita hanya lebih bisa ke rangsangan-rangsangan yang bersifat memancing mereka agar tertarik begitu Bunda. Kalau spesifik mungkin mereka masih Belum. mencari jati diri begitu ya. Mungkin begitu kurang Bunda, izin. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf ini karena hujan jadinya HP harus didekatkan ke Siap Bunda, siap betul. Nah, terima Ini nanti maaf, ye. siap Bunda, siap. Belum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Bunda. selanjutnya mungkin ini Bang ada pertanyaan di kolom chat. Dibacakan aja. Bacakan Nilam. Saya bacakan ya Bang. Ya. Izin bertanya kepada narasumber yang luar biasa yang barusan menjelaskan materinya. Permasalahan di dunia ilmu falak sangat sering terjadi goresan yang dihasilkan perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terlebih dalam penentuan awal bulan Hijriah, waktu sholat, dan bahkan dalam menentukan arah kiblat. Dari segi komunikasi, apakah ada strategi yang dapat membantu memudahkan pemahaman masyarakat terkait hal-hal di atas? Ya, Oke, Bang. baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa dan sangat relevan dengan konteks kekinian ini dari Bang Marataun Ritonga. Ini sangat relate dengan kehidupan sekarang karena banyak sekali perdebatan-perdebatan yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau dari perspektif komunikasi, bagaimana menyikapi hal tersebut? Nah, seperti mungkin ya banyak di antara kita yang mengenali satelit Google Earth ya, walaupun nanti tingkat keakurasian dari satelit apa namanya aplikasi Google Earth itu sendiri tidak sampai kepada 100%, tapi setidaknya bisa menjadi representasi kepada kita yang kemudian untuk menjadi awal referensi kita untuk meyakinkan apa namanya tempat-tempat yang masih meragukan keakurasian arah kiblatnya. Jadi kita bisa sunting dulu kegiatannya dari situ. Nah, kalau kemudian kita jelaskan dengan teori-teori yang apa namanya yang sudah kita apa namanya sudah digunakan oleh eh, orang falak atau orang astronom pada umumnya yang kemudian itu disampaikan kepada apa namanya
BKM, pengurus masjid katakanlah, ataupun ketika kita mengukur arah kiblat tersebut di bandara, kita sampaikan kepada pengurus yang ataupun orang-orang yang memiliki dalih ataupun wewenang di situ. Nah, sebagai komunikator astronomi, tentu kita harus juga mengedukasi, memulailah minimal untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya kita harus menyadari bahwa perpecahan itu sangat sulit untuk dihindari, karena di belakangnya banyak sekali hal-hal yang menjadi faktor, termasuk bagaimana ideologi tanda petik dari sebuah masyarakat tersebut, bagaimana background pendidikannya juga mempengaruhi politis, hal-hal yang berkaitan dengan komunitas masyarakat juga itu termasuk hal yang menjadi pengaruh tersampaikan atau tidaknya kendala-kendala tersebut, itu menjadi hal yang mempengaruhi juga. Misalnya juga seperti ini yang sedang kami canang namun masih belum dimulai adalah ketika kiblat-kiblat yang sudah diukur oleh OIF UMSU itu akan kita di aplikasi software Google Earth itu akan kita rekam kembali seolah-olah kita mengakurasikan arah kiblat ke masjid, walaupun nama masjidnya kita tidak sebut karena itu juga masuk hal yang juga tidak perlu untuk disebut. Kita kan di situ ingin menampilkan keakurasiannya. Jadi masjid yang sudah kita ukur, misalnya di Kota Medan, itu kita ukur kembali agar sisi entertain-nya itu tersampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di platform digital, sehingga mereka melihat, oh begini ternyata mengukur arah kiblat ini gitu loh. Nah, sehingga mereka tidak begitu mendengar tentang arah kiblat, mereka tidak terlalu sami'na wa ta'na, tidak hanya menerima hal itu saja tanpa mencoba untuk mencari tahunya, karena seperti yang biasa disampaikan oleh Kepala OIF UMSU, sangat ironi ketika di era yang sangat maju ini dengan banyak sekali alat dan fasilitas SDM dan lain sebagainya, kita sholat arah kiblat kita masih salah begitu. Jadi banyak hal ya, bisa dari konten-konten yang dari Google Earth ataupun pelatihan yang pengukuran arah kiblat yang kemarin juga dilakukan misalnya kepada mahasiswa IAIN Loksmawe kemarin kan latihannya dengan kita gitu, dan lain sebagainya. Mereka pastinya bercerita lah nanti dengan mungkin rekan kerjanya atau rekannya satu ranting, oh gini kita kalau mau belajar teknis itu dengan ini mungkin ya bisa salah satunya dengan OIF, dengan Observatorium As-Salam dan lain sebagainya. Nah begitu, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Bang. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat. Saya baca lagi. Menurut pemateri hari ini, sebagai tim digital OIF UMSU, apa tantangan terbesar pemateri untuk menyampaikan astrokomunikasi yang menarik ke era digital ini? Apakah selama menjadi tim digital pernah mendapat ancaman-ancaman di sosial media? Karena banyak hacker yang sedang merajalela untuk memblok akun yang sudah famous atau banyak pengikutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya, kita mulai dari kendala yang akan kita hadapin lah mengenai teknis keamanan dari cybercrime, mungkin tentu sangat ya. Tapi itu yang saya sampaikan kepada peserta ataupun kita yang ada di sini, bahwa selain dari keamanan sandi yang tadi sudah kita bahas, sangat penting juga bagi kita untuk mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Jadi ketika ada yang mencoba akun kita untuk diakses, itu email ataupun nomor telepon kita langsung masuk peringatan yang menyatakan bahwa akun kita sedang coba untuk diakses oleh dari perangkat yang tidak kita kenali, sehingga kita bisa cepat-cepat untuk untuk merubah sandinya atau mengeluarkan akunnya dari perangkat tersebut. Nah, kalau apakah OIF pernah coba itu? Ya, kalau di website terutama kita sangat banyak spam yang itu tim peneliti juga sering lihat itu kok, banyak yang mungkin ingin mencoba mengambil alih website itu. Cuman ya insya Allah lah terus kita sama-sama mengingatkan, sama-sama memantau, dan ya tentunya media sosial itu memerlukan tim yang saling berintuisi satu dengan yang lain, sehingga akan memberi masukan-masukan mengenai kelemahan-kelemahan. Kita juga tidak harus malu berkoordinasi dengan
atasan misalnya Badan Cyber Crime Internal dan lain sebagainya, itu kita juga perlu menggali pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi tantangan untuk menyampaikan materi astro, kalau dikatakan tantangan ya itu gimana ya, karena tadi pada prinsipnya tim media digital itu memerlukan tim, ya tidak mungkin misalnya seorang kameramen ataupun dia yang seorang framer yang dia memang bidang dia untuk melakukan koreografi ataupun audio visual menjadi host, itu dua bidang yang tentu berbeda ya. Kalau dia talentnya yang menjadi host, tentu beda lagi dia orang yang menjadi framernya atau yang menjadi tim broadcasting lah katakan, itu beda lagi. Dan tim publikasinya yang untuk mempush konten ini kepada segmen yang kita harapkan itu juga sejatinya berbeda begitu. Jadi kalau dikatakan apa tantangannya, ya tantangannya mungkin tantangannya mungkin waktu lah, karena banyak hal yang mungkin karena keterbatasan kita lah barangkali, itu mungkin jadi tidak kurang maksimal, walaupun sebenarnya untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya itu sebenarnya cukup gampang. Kita melihat dari intensitas interaksi di media sosialnya saja. Kalau bahkan lembaga yang besar banyak, mohon maaf, BUMN sekalipun yang masih media sosialnya itu termasuk sangat jauh dengan kita begitu, dengan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Mungkin kita cukupkan saja karena sudah menunjukkan pukul 3.12, 19.12. Sebelum saya menutup acara ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh materi tadi. Yang pertama, kita tidak bisa menghindari teknologi karena kita tengah berada di dalamnya. Hal yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan teknologi yang dimiliki. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi komunikator astronomi di media digital. Salah satunya, yang pertama adalah strategi, object, action, quality control, collaboration, dan implementation. Lalu, waspadai cybercrime atau kejahatan di media digital dengan memodifikasi sandi media sosial kita. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pemateri kita, lalu para hadirin yang berhadir hari ini, terima kasih banyak. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan tingkah laku saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya, bagus. Siap Ibunda, sama-sama Ibunda, izin Ibunda. Sampai ketemu nanti.